Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Rohmaniar Amri, NIM 131211000083. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cyber law. Apa itu cyber law? Cyber law sendiri merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Cyber law erat kaitnya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Dalam hubungannya, cyber law dibuat untuk mencegah dan mengatur tindakan yang dianggap sebagai cybercrime. Dengan adanya peraturan dan hukum yang jelas, individu atau kelompok yang melakukan kejahatan cyber dapat diadili dan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, tanpa cyber law yang efektif akan sulit untuk mengendalikan atau mengurangi tindak kejahatan di ruang cyber. Sejarah cyber law. Sejarah hukum cyber law di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan pengagasannya oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas di ruang cyber. Proses legislasi terus berlanjut hingga pembentuk RUU ITE pada Maret 2003, yang kemudian menjadi RUU ITE pada tahun yang sama. Pada 2005, RUU ITE berubah menjadi RUU ITE, dan pada 25 Maret 2008 DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Presiden RI kemudian mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada 21 April 2008. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ruang lingkup cyber law. Ruang lingkup cyber law adalah istilah yang digunakan untuk mencakup aspek-aspek hukum berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi internet dan jaringan komputer. Berikut adalah beberapa aspek termasuk ruang lingkup cyber law. Pertama, hak cipta. Kedua, hak merek. Ketiga, pencemaran nama baik. Keempat, kejahatan IT. Kelima, penghinaan. Keenam, penistaan. Ketujuh, keamanan pribadi. Kedelapan, pencurian lewat internet. Kesembilan, hacking. Aturan cyber law. Aturan cyber law sendiri ada undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi, di antaranya 1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nomor 2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Cyber law atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara jelas aturan bermain di dunia maya dan transaksi terjadi di dalamnya. Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi kejahatan cyber. Melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber, pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan media sosial. Dengan begitu, pengetahuan orang-orang tentang cybercrime pun semakin mudah diakses. Cara mengatasi cybercrime sendiri merupakan pemetaan ancaman, pembuatan kebijakan yang kuat, menjalin kolaborasi yang baik antar lembaga, dan membentuk pusat data nasional. Di dalamnya kerjasama internasional dalam masalah keamanan cyber, Persatuan Telekomunikasi Internasional, sebuah badan PBB yang dianggap sebagai forum global utama yang melalui para pihak, berupa pencapaian konsensus mengenai berbagai isu yang mempengaruhi arah pada masa depan industri TIC, meluncur Global Agenda Keamanan Cyber, yang merupakan kerangka kerjasama internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam masyarakat informasi. Agenda keamanan cyber global itu mengidentifikasi 5 pilar strategi, yaitu hukum, teknis, organisasi, pengembangan, kapasitas, dan kerjasama. Melibatkan langkah-langkah seperti mengamankan sistem dengan pendekatan reintegrasi mulai dari instalasi hingga pengamanan fisik dan data. Hal ini bertujuan untuk mempersempit celah-celah serangan yang merugikan. Selain itu, penting juga untuk mengamati dan memantau sistem secara terus-menerus, meningkatkan kesadaran akan ancaman cybercrime, dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal maupun internasional untuk memperkuat penegak hukum dan pertukaran informasi.
Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.